Panji itu udah ada dari dulu, nama itu udah ada dari dulu. Tetapi Panji belum tersingkapkan dari dulu. Sekarang mulai disingkapkan. Kenapa di akhir zaman Panji baru tersingkap? Kenapa? Karena satu, memang agendanya Bapak seperti itu. Kedua, kenapa di akhir zaman disingkapkan? Karena umat Tuhan harus tahu, manusia harus tahu, ketika nanti Tuhan datang, Dia datang dengan panji, dengan gambar api. Lihat, Dia datang yang manusia bisa lihat adalah api, yaitu terang. Di Yerusalem orang jadi percaya karena dia melihat api, dia terang. Yang ketiga, semua juga akan melihat api. Ada kuasa di balik api itu. Semua melihat kuasanya. Lalu yang keempat, nanti kalau dia datang, bukan nama yang muncul. Masa dia pakai papan tulis, Yahweh, atau dia pakai huruf di sini jalan-jalan? Enggak. Tapi apa yang manusia lihat? Terang. Berarti terang itu adalah 7 obor. Jadi hari ini yang perlu disingkapkan di akhir zaman bukan sekedar nama. Jadi kalau kita sudah dapat nama, jangan ribut di nama terus. Ya, yang perlu kita tahu sekarang adalah jaminan kita itu siapa namanya. Meterai kita itu namanya apa? Itu perlu. Lalu kalau nanti kita mau lihat dia datang, kita harus mengenal Panji. Ini yang harus disingkapkan sekarang. Panji. Udah kelamaan tuh salib dipakai di ruang pertemuan. Di dalam Mazmur dikatakan, ya, iblis telah membuat panji-panjinya di tempat pertemuan. Di mana itu? Mazmur berapa itu? Yuk, di Mazmur berapa yang dia bilang? 60 atau Mazmur berapa itu? Yang panji-panji di tempat pertemuan. Hah? 60? Oh, 74 ayat? Coba dibaca. Mazmur 74 ayat 4. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah menjadikan panji-panji mereka sebagai tanda. Lawannya Bapak Yahweh siapa? Satan. Dan panjinya kemenangan si iblis itu apa? Salib. Tanda kutub. Semua orang yang disalib itu terkutuk. Berarti itu adalah panji kemenangannya setan. Karena dia bisa menggantungkan seseorang di situ. Dan hari ini panji itu ditaruh di mana? Tempat pertemuan. Kayak di gereja-gereja. Orang beribadah semua pakai itu. Harusnya tanda salib itu boleh ditaruh di mana? Di kuburan. Kenapa? Karena orang mati. Mati adalah kuasa siapa? Kalau hidup itu kuasa Elohim. Mati itu adalah kemenangannya iblis. Dia bisa membuat kematian. Iblis gak bisa membuat kehidupan, cuman kematian. Dan panji dia salib. Tapi Elohim adalah yang menghidupkan. Panjinya apa? Api. Itulah yang harus dikembalikan. Di tempat pertemuan panjinya harus api yang menghidupkan. Bukan api asing, tapi api Elohim. 7. Karena ada api yang lain. Ada 9, ada 2, ada 1. Kan ada tuh lilinnya banyak, cuma berapa? Elohim katakan, jangan api asing yang kau perlihatkan kepadaku, tapi api yang daripadaku. Yaitu apa? 7. Karena dia perintahkan 7, dia nggak pernah perintahkan 9. Siapa yang bilangnya? Kapan Elohim bilang bikin 9 obor? Siapa yang merintahkan bikin 9? Manusia Yahudi yang bikin itu 9.
Mereka membuat, tentu punya sejarahnya. Kristen juga membuat salib, tentu punya sejarahnya. Tapi itu bukan diperintahkan Elohim. Yang diperintahkan Elohim, apinya adalah 7. Jadi ini yang harus kau beritakan. Dia akan datang. Untuk sementara waktu dia di sana sampai pemulihan segala sesuatunya. Jadi dia akan datang kalau sudah terjadi pemulihan. Jadi benarlah kata Matius, semua sekarang tergantung orang pilihan. Kamu yang dipisahkan itu yang harus melakukannya. Dan hari ini jangan bebankan dirimu bahwa semua orang harus pakai. Jangan. Kenapa? Karena tugasmu hari ini beritakan saja, perlihatkan saja. Kalau orang itu ditetapkan untuk mendapat anugerah menggunakan itu, maka dia akan menggunakannya. Tapi kalau dia tidak mendapat kasih anugerah, berbusa pun kita capek doang, sakit hati kita karena dia tidak mengikuti. Tetapi dalam hal ini jangan bebankan dirimu, karena tugasmu hanya memperlihatkan, memperkenalkan, memberitakan. Kenapa? Karena semua itu yang kita mau simpan adalah, yang kita tabur adalah di pikiran mereka, di jiwa mereka, di roh mereka melihat. Nanti malaikat yang menuai. Pada waktu dia datang, karakternya pas, pengetahuan itu benihnya ada di dalam dia, maka dialah yang mendapatinya. Dengar baik, kalau gitu upah kita nggak ada dong. Yes. Upahnya mungkin kemuliaannya di dunia kita nggak dapat, karena kita nggak tahu. Tetapi apakah kita tidak punya upah di situ? Punya. Kalau ilmu itu dia dengarnya dari kamu, malaikat kan udah catat. Nggak di bumi kamu dapat upahmu, di Samayim dapat nggak? Bagaimana kau bisa tahu? Karena nanti ketika sidang pengadilan ada buku putih yang akan dibuka. Itulah catatan malaikat. Saya ngomong ini kau harus baca kitab Wahyu. Ketika kita nanti di sidang, betul meterai itu ada pada kita. Kita masuk sidang pengadilan Elohim. Jangan pikir karena udah meteraimu sudah ada, percaya Yeshua pasti masuk sidang pengadilan. Lalu lolos langsung masuk Samayim. Kagak. Kenapa? Karena ada dua yang mendakwa kita. Satu si jelek, satu malaikat yang samping kamu tuh pegang bolpen, nyatetin apa saja yang kamu kerjakan dicatat. Dia itu bertugasnya itu nanti pada waktu buku putih dibuka, karena yang ditulis di situ itulah yang disebut dengan buku putih. Waktu iblis mulai mendakwa kamu di sidang pengadilan kita nanti, buku putih bilang ini yang dia kerjakan, ini yang dia buat, ini yang dia lakukan, ini yang dia beritakan. Sekian jiwa yang sudah diperdengarkannya. Tangkap ini. Lalu iblis juga bilang, tapi ada si Fika di situ. Tidak ada satupun yang disampaikannya. Iblis juga ngomong gitu. Lalu Elohim katakan apa? Kan sudah ku bilang Fika, kalau kau ada di situ kau nggak beritakan, maka kaulah yang kudoltok. Jadi hari ini pikirkan itu. Bukan persoalan kamu punya jemaat atau kamu punya orang yang akan menjadi jemaatmu. Bukan persoalan itu. Tetapi sudahkah kamu ada di situ, membuat benih ada di pikiran mereka, membuat benih ada di mata mereka. Itu persoalan. Kenapa? Karena kita nggak tahu adakah orang itu memang dapat kasih karunia atau tidak. Karena untuk terima nama Bapak Yahweh aja, ya itu kasih karunia. Untuk orang bisa duduk di bawah kupah datang bersabat, itu juga kasih karunia. Siapa yang tidak tahu sabat? Semua tahu. Siapa yang tidak tahu sekarang hari ini nama Yahweh? Semua tahu. Tapi persoalan sekarang adalah
Kasih karunia itu turun atau enggak kepada dia. Kalau Elohim ada di dalam dia, kasih karunia ada pada dia, maka dia bisa memanggil nama itu. Jadi hari ini buat saya ekstrim. Kalau ada seorang pendoa bilang dia dekat sekali dengan Tuhan, tapi dia tidak bisa menyebut nama Elohim, saya ragu dengan dia. Kenapa? Seorang pendoa berarti roh Tuhan ada pada dia, betul? Bukankah roh mengenal roh? Bagaimana roh menolak namanya yang menjadikan dia? Bagaimana roh itu yang diembuskan ke kita tidak mengenal siapa yang mengembuskan? Bagaimana? Bagaimana bisa roh itu menolak nama itu? Berarti pendoa itu saya ragu. Kalau peristiwa hari ini ya tentang nama Yahweh 25 tahun yang lalu, mungkin kasih karunia itu masih ada. Sang pendoa masih tidak mengenal, wajar. Kenapa? Karena informasi tentang nama Yahweh itu belum meng-Indonesia. Tangkap 25 tahun yang lalu. Hanya beberapa orang. Tapi hari ini nama dia hari-hari di Facebook, betul nggak? Hari-hari di mana-mana ada. So, tidak ada alasan. Inilah yang disebut dengan waktu kasih karunia. Waktu kasih karunia itu, ya, ketika semua sudah dibuka, tidak ada lagi kasih karunia. Sekarang tergantung kamu. Nggak bisa lagi berlindung, kan kasih karunia. Aku kan orang perjanjian baru, bukan perjanjian lama, kan gitu. Nggak ada lagi tuh. Ketika semua sudah mulai disingkapkan, semua sudah mulai dibuka, itulah waktunya antara iya atau tidak, mau atau tidak mau. Cuman itu. Antara free will dan kehendak Elohim. Itu waktunya. Jadi hari ini kamu harus tahu, kamulah yang menentukan kedatangan yang keenam itu cepat, dipercepat atau semakin jauh. Dan hari ini saya cuma mau bilang sama kamu, jangan bebankan dirimu untuk kamu membuat semua orang menjadi pengikutmu. Bukan. Karena tugas kita sama seperti tugas Paulus waktu dulu. Beritakan saja. Kalau lewat pemberitaan dan lewat kesaksian hidupmu, orang lain ikut Tuhan, yes. Ikut kamu, itu yang kita harapkan. Tapi sekiranya pun tidak, beritakan saja. Kenapa saya mau bilang itu? Karena saya sendiri pernah dengar seorang hamba Tuhan menangis kepada saya. Dia bilang ini, Bu, saya sedih sekali ketika saya memberitakan nama Bapak Yahweh, yang dibilang seperti ini. Kenapa pendeta-pendeta Bapak Yahweh miskin-miskin? Kenapa pendeta yang pakai Allah semua kaya-kaya, punya mobil, rumah kaya, semuanya, hartanya banyak, sangat terberkati gitu. Pendeta itu menangis depan saya. Terus saya bilang, kenapa kamu menangis? Memang namamu yang ditolak? Bukan, Bu, nama Elohim. Kalau nama Elohim, serahkan ke dia. Kalau kamu yang dibilang karena miskin-miskin, saya tanya sama kamu, apa konsep miskin dan konsep kaya yang ada pada kita? Dengar baik, kenapa Ibu Onang tidak bergeming dengan perkataan orang? Karena saya menaruh konsep di sini. Jadi ketika konsep orang dilemparkan ke saya tidak terganggu karena tidak sama. Buat saya, kaya itu bukan karena kamu punya harta. Bukan. Buat saya, definisi kaya, kaya Elohim, seperti Elohim. Buat Elohim, kaya itu adalah seberapa banyak tanganmu memberi. Itu baru kaya. Jadi, saya nggak punya uang. Mari ukur, tanya itu orang yang kaya-kaya itu. Berapa yang keluar dari tangannya? Nangkep, ngerti maksud saya? Jadi orang kaya itu adalah orang yang bisa memberi. Kalau
dia tidak pernah memberi walaupun dia punya harta banyak, berarti dia belum kaya, dia merasa miskin. Aduh, sayang nanti habis uangku. Betul gak? Tapi kalau orang kaya, dia merasa segalanya dia punya, gak takut dia habis. Nangkep ini, saya tidak pernah takut. Karena buat saya, kaya adalah seberapa banyak tanganku memberi. Seberapa banyak yang bisa kulakukan, itu baru kaya. Kenapa? Karena aku selalu percaya, selalu ada kecukupan, itu kaya. Kalau miskin, kamu takut, khawatir, berjaga-jaga terlalu berlebihan. Jangan sampai nanti belum sampai satu generasi udah habis katanya. Belum sampai satu keturunan udah habis. Itu namanya miskin. Jadi konsepmu itu kau bangun di sini. Jadi ketika orang lain bicara apa saja yang tidak sama dengan konsep itu, maka kamu tetap akan tidak bergeming, tidak terlukai, tidak tercederai jiwanya. Saya bilang, Bapak, ubah konsep itu. Ketika dia katakan, hamba-hamba Elohim yang memakai nama Yahweh, tidak ada yang kaya. Gak usah nangis. Kenapa? Ada satu resep, saya bilang. Elohim tidak membukakan rahasia kepada raja. Bilang aja gitu. Elohim membukakan rahasianya kepada siapa? Elohim tidak membukakan rahasianya kepada raja. Tapi Elohim membukakan rahasianya kepada siapa? Yang di padang gembala itu loh. Gembala dong. Tangkap? Elohim tidak membukakan rahasianya kepada raja yang hikmatnya, yang kaya, yang pinter. Tetapi kepada gembala. Betul? Satu lagi. Elohim membukakan rahasianya juga kepada orang yang sederhana. Kenapa? Orang yang sederhana lebih simpel cara berpikirnya. Orang yang tidak sederhana heboh dengan apa yang mau dia buat. Karena dia punya toh. Tapi orang yang sederhana simple. Jadi buat Tuhan lebih mudah berbicara dengan mereka. Dan setelah saya ngomong itu dia bilang, benar juga ya Bu. Kau pikir hari ini tidak bisa buat Tuhan bikin aku sekaya orang kaya itu? Bisa. Tapi Tuhan tahu kalau ku bikin kaya kali si Ondang ini, gak bisa lagi aku ngobrol sama dia. Kenapa? Karena otaknya akan penuh dengan kalkulator, hitung di mana bisnisnya. Benar nggak? Kapan lagi si Ondang ini aku ajak ngobrol dan dia ngobrol dengan aku? Gak muat lagi karena isinya untung rugi, di mana dapat keuntungan, kan gitu. Jadi saya nggak pernah pusing. Dia mau lebih kaya nggak apa-apa. Punya gedung gereja yang besar. Kalau saya punya gedung gereja yang besar kan, tiap bulan saya berdoanya gini, Tuhan berkati jemaatmu biar punya duit banyak, supaya sumbangannya banyak, kolektenya gede, persepuluhannya banyak. Karena besok harus bayar listrik 60 juta, harus bayar sewa ini, bayar gaji itu, betul nggak? Lalu doamu menjadi doa daging. Dia bilang ini, bener juga ya Bu. Hah? Kenapa kok pusing? Setelah saya bicara seperti itu, Bapak itu pun gembira. Saya bilang gak usah pusing. Karena waktu dia membukakan rahasianya, dia akan datang. Gembala, domba yang didatanginnya. Gembala itu kok yang melihat cahaya itu terang, malaikat datang. Gembala itu kok yang mendengar nyanyian para malaikat, glow, kan gitu. Bukan raja yang dengar, bukan orang yang kaya itu. Tapi bukan berarti saya mau bilang orang kaya tidak bisa, bisa. Tapi kalau orang kaya yang hatinya kaya, yang disampaikan hamba Tuhan itu, saya nggak yakin. Karena Tuhan itu setia kepada orang-orang yang sederhana. Ya, nah, jadi hari ini sekarang tergantung kamu.
cepat atau lambat. Beritakan saja. Dan kalau bisa mulai sekarang, nama Bapa semua orang sudah tahu. Beritakan Panji. Nyatakan Panji itu. Buat semua orang mengerti bahwa Tuhan datang nanti dengan Panjinya, dengan terangnya. Dan dia akan datang itu. Yoel 2. Semua akan melihat itu. Karena sebelum kesudahannya, Yoel 2 bilang terjadi dulu. Baru kesudahannya hari Yahweh. Itu sebabnya dia buat, kenapa? Karena semua orang harus mengetahui dia adalah Elohim untuk semua orang. Ketika itu terjadi, maka genaplah pernyataannya bahwa jangan pikir yang masuk surga cuman orang Kristen. Orang Buddha juga bisa masuk surga nanti. Kenapa? Karena dia sudah menjadi Elohim bagi semua makhluk. Tapi orang Buddha yang seperti apa, kan itu urusan Bapak Yahweh. Saya suka pengajaran orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mengajarkan tentang yang nanti, surga atau tidak. Tapi mereka mengajarkan adalah sekarang apa yang harus kau lakukan. Kalau nanti itu surga atau tidak, itu urusan Elohim. Hak prerogatifnya Elohim untuk menentukan seseorang surga atau neraka. Pengajaran gereja terlalu banyak, belum apa-apa surga neraka. Bagaimana hidup di dunia kurang. Kalau orang Yahudi, lakukan dulu ini peraturan, perintah, ketetapannya, kerjakan. Surga neraka sudah ada ukurannya nanti. Ini kan ditentukan oleh apa yang kita buat di bumi, betul gak? Bener gak nih? Jangan waktu di bumi cuma ngitung-ngitung berkat Tuhan. Seberapa banyak yang dia buat, gak pernah berpikir berapa banyak yang harus kau lakukan untuk dia. Tangkep ini. Saya suka pemahaman mereka. Itu sebabnya saya selalu bilang, jangan GR kita orang Kristen bahwa kita adalah penghuni surga karena meterai Yeshua. Nah, kalau kita akan menangis nanti kalau ternyata penghuni neraka lebih banyak orang Kristen. Kalau boleh ngomong, di penjara paling banyak orang Kristen. Agamanya Kristen. Ngerti sekarang? Jadi, boleh kita beriman untuk surga, tapi ajarkanlah apa yang ada waktu di bumi. Mari kita lihat bagaimana kedaulatan Elohim bahwa surga, neraka itu dia yang punya. Adalah siapa orang yang ada di kiri kanan itu? Penjahat. Apa punya hak untuk masuk surga hidupnya berantakan? Nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika salah satu diantaranya punya hikmat. Hei, kita ini sama. Dia tidak punya dosa. Jangan mengejek dia. Ini bahasa sehari saya ya. Jangan ejek dia. Kita mah pantas. Dia nggak pantas. Dia tidak punya salah. Hanya kalimat itu. Lalu apa yang katanya? Yeshua. Jadi kau bisa menghakimi, mengklaim bahwa kau yang pasti masuk surga? Hari ini surga neraka, biar berikan itu kepada Elohim. Jadikan itu iman kita, pengharapan kita bahwa kita akan masuk Samayim. Itu iman. Supaya iman ini terjadi, lakukanlah apa yang diperintahkannya. Amin. Jadi jangan ajarkan orang, janjikan orang ikut Tuhan berkat, ikut Tuhan berkat. Jangan. Ya, karena berkat mengikuti. Jangan khawatir. Ya, dia kan udah bilang jangan khawatir. Kenapa orang khawatir? Karena orang tidak ingat doanya Yeshua ajarkan. Kenapa muncul khawatir kepada seseorang? Karena lupa apa yang diajarkan Yeshua. Berikanlah kami makanan secukupnya. Taruh di pikiranmu lagi itu.
cukup. Taruh di sini. Ketika kamu dapat cukup, maka kamu bisa melihat semuanya penuh. Tapi kalau kamu tidak taruh kata cukup di sini, maka kamu akan selalu wah, kurang terus dan kamu akan capek. Tangkap ini. Jadi saya berharap mulai semua ini sekarang di dunia ini kuncinya cuma di sini, di pikiran kita ini. Ya, di pikiran ini ada dua yang di dalamnya. Apa tadi kemarin? Roh dan jiwa. Jadi roh harus kau kenyangkan dengan firman. Jiwa harus kau kenyangkan dengan pengetahuan. Apalagi itu tadi, kamu membuat doktrin yang benar, konsep di dalam jiwamu. Jadi ketika roh yang kamu isi dengan firman ketemu dengan buah pikirmu, itu akan dikamirinya. Roh akan mengkamiri buah pikirmu, maka kamu akan menjadi manusia yang under control Elohim. Itulah yang disebut pikiran manusia. Jadi pahami itu, ya. Yuk bangun. Kemarin saya udah mengajak kalian, apa konsepmu? Ya, angin badai sekalipun kalau di sini udah punya, nggak akan menggoncangkan kamu. Angin badai dihakimi, digosipin, diapain, tidak akan mencederai jiwamu. Kamu santai, kan enak. Kalau jiwamu tercederai, kamu akan sakit hati, marah. Wah, ini semua sumber penyakit kanker. Orang yang penyakit kanker itu kata dokter loh, itu banyak kan bukan virus. Kanker itu bukan virus, tapi kanker itu keluar dari hati dan pikiran. Penyakit kanker itu bukan dari ada kuman, bukan. Itu adalah dari hati, yaitu dimaksud pikiran. Jadi jangan simpan dendam, karena dendam itu menjadi sumber penyakit. Sakit hati mulu, sebentar lagi kankeran loh. Ya, jangan gampang sakit hati, ya. Dan untuk supaya tidak seperti itu, beresin di sini, ya, beresin di pikiran, ya. Jadi kamu enak. Ya, saya nggak pernah kebingungan kalau ada orang tiba-tiba ada ngegosip. Dengar, pas saya datang diketawain, santai aja, gua kagak, baju gua lengkap kok, gitu aja. Ya, kita kan pernah kan, orang lagi ketawa-ketawa, lagi gimana gitu, diam, lagi berbicara, tiba-tiba kita masuk, terus tiba-tiba ada yang nyindir, ada yang ketawa, tuh keledekin gitu. Terus kita kan biasanya kan langsung, kenapa sih? Muka kita, kenapa sih kalian aku masuk kalian marah-marah atau ketawa-ketawa kan gitu kan? Kalau saya pas ketawa gitu langsung mikir, nggak ada yang salah, lengkap. Ya sudah, santai aja. Langsung kalau nggak lebur aja lagi. Ketawain apa ya? Ikutan dong, gue mau ketawa juga. Santai. Ngerti nggak? Saya kasih tahu kalau kalian ikutin kayak gitu, kalian akan kayak saya, muda terus. Bener, akan muda terus jiwamu. Jiwamu tuh muda, nggak tua. Ya, awet muda. Karena orang awet muda itu karena jiwanya muda. Ya, mau semuanya? Jangan umur masih 20, mukanya udah kayak umur 70. Ayo dong, kayak Bang Herbert, ganteng. Ya, harus seperti itu. Ya, harus kita buat. Ya, saya yakin. Siapa? Kaleb yang umur 85 tahun, dia bilang kekuatanku seperti 45 tahun yang lalu. Umur 80 kayak seperti 45 tahun, dia bilang, saya yakin Kaleb adalah pribadi yang berjiwa muda. Tapi bukan jadi kayak anak muda kurang ajar. Sorry ya, saya bilang anak muda kurang ajar, artinya anak muda kan seringkali membawa dirinya doang.
pikirannya sendiri, hikmatnya sendiri. Kenapa anak muda sering dianggap salah? Selalu dibilang orang yang putih rambutnya orang tua lebih berhikmat. Kenapa? Kadang-kadang anak muda lebih mengutamakan kehendak sendiri. Kurang berpikir dua kali. Ya, selalu berpikir sekali doang. Ya, saya cuma mau bilang, saya yakin Kaleb berjiwa muda. Jiwa muda di sini adalah membuat pikirannya selalu positif. Sebenarnya kelebihan orang muda adalah punya kekuatan untuk berpikir positif. Orang tua yang lebih kurang positif sebenarnya. Kenapa? Karena selalu emang tahe jangan-jangan, ya nggak? Mak kalian juga begitu nggak? Jangan-jangan udah dibikinnya begini, jangan-jangan sudah dibikinnya begitu. Karena terlalu banyak tahu. Jadi banyak khawatir. Tapi orang muda, ada yang namanya kekuatan di orang muda adalah optimis. Itulah kelebihanmu orang muda. Ya, punya optimis yang paling besar di usia kalian seperti ini. Punya semangat yang besar. Punya percaya diri yang besar. Kalau orang tua percaya diri akan ada kalau duitnya penuh. Tapi coba kantongnya tipis. Punya kepercayaan diri dia. Orang Batak sangat tahu itu. Kalau orang tua punya uang banyak, tetap berasa hebat dia. Benar gak? Coba orang tua udah gak punya duit, ganteng pun dia pasti lemas. Tangkap ini. Berarti kamu orang muda, semangat itu. Jadi gunakan semangat itu sekarang. Dan saya yakin Kaleb mempertahankan optimis, semangat, dan percaya kepada apa yang dia pegang. Itu ada pada dia. Itu sebabnya dia katakan, semangatku hari ini seperti aku 45 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 45 tahun sebelumnya? Dia menjadi utusan. Musa mengutus dia bersama 11 orang lainnya. Ya, dia dengan dia jadi 11 orang lainnya. Kenapa? Menjadi pengintai. Musa tidak sembarangan pilih orang. Dia pilih Joshua, dia pilih Kaleb, dan juga dia pilih yang lain. Dan pilihan-pilihan itu pasti orang-orang yang muda, yang punya optimis, yang bisa melihat semuanya dengan terbuka matanya. Kalau sudah tua kan begini. Kalau masih muda kan masih melek. Tangkap ini. Jadi saya mau bilang, jiwamu harus kau buat sekarang. Ya. Jangan nanti udah tua rugi. Tapi sekarang saya yakin yang saya punya hari ini adalah kekuatan saya yang dulu. Waktu saya seumuran kalian. Kekuatan itu tidak hilang. Sekali kamu buat di dalam jiwamu, tidak akan hilang. Ya, Kaleb membuktikan dan hari ini saya juga membuktikan. Yang ada pada saya, kekuatan saya yang dulu. Jadi, follow me because I follow Yeshua. Ya, ikut seperti saya karena saya ikut apa yang tertulis. Ya, jangan sia-siakan waktu muda kalian. Jangan sia-siakan. Dan ingat, kemarin kamu sudah mengenal dirimu. Satu agenda yang sekarang saya kasih tahu sama kamu adalah bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan berikut ini, yang ke-6 kali, semua tergantung kamu. Luar biasa. Betapa berharganya kita. Betul nggak? Betapa berharganya kamu. Kamu yang tidak siapa-siapa dari rumahmu, dari kampungmu, dibawa ke sini. Di kota Jakarta banyak orang hebat, banyak orang pintar, banyak anak-anak orang kaya yang sekolahnya mungkin bahasa Inggrisnya udah kayak air, ngalir gitu aja. Tapi mereka tidak mendapat agenda ini. Tapi kalian mendapat. Kalian yang tahu bahwa agenda Elohim mau datang dan penentunya adalah kamu. Orang biasa. Yang luar biasa. Kamu orang biasa yang menjadi luar biasa sekarang. Ya. Jadi jangan lihat fisikmu. Tapi lihat
jiwa dan rohmu sekarang. Fisikmu mungkin tidak seberapa, tapi jiwa dan roh. Ya, saya pernah dengar waktu Arianto PPL ya. Di mana waktu itu kamu? Yang terakhir? Yang terakhir di Simpang Kawat. Simpang Kawat. Mungkin di situ kali. Ada orang ngomong ke saya, "Cemananya saya mau lihat dia seperti pendeta." Kenapa rupanya? Ngomongnya gitu. Kenapa saya bilang gitu? Ngomongnya terus terang. Gak enak saya ngomongnya katanya. Kenapa? Daktari darupana padita katanya. Nangkep ya. Kita ngomong apa adanya toh. Iya enggak? Iya enggak? Hah? Enggak kelihatan mukanya, tampangnya pendeta. Bukankah waktu Samuel mau mengurapi juga terkecoh? Waktu Tuhan suruh dia mengurapi anak Isai, dia lihat si ini, oh ini kali yang ganteng ini. Tuhan bilang, yang ini kali, oh ini dia. Udah, mana lagi anakmu? Ini, oh ini kali. Tuhan bilang, bukan. Ada lagi anakmu, keluar lagi ganteng banget. Wah ini dia, sudah ganteng kali. Samuel loh, hampir mengurapi yang paling ganteng. Tapi Tuhan bilang, bukan. Tidak ada lagi ke anakmu katanya. Saking kecil dan pendeknya, bungsu pula lagi. Gak diingat bapaknya, banyak sih anaknya. Ya, lalu dibilang ini, kurasa hitam kulitnya dulu, karena dia lah yang disuruh-suruh. Siap pudan kan paling bungsu. Kau yang membalakan domba, abang-abangnya minum-minum, kau aja terus saja. Kan biasa kan si bungsu mulai yang jadi atau bahan. Ya kan gitu kan? Suruh. Kurasa hitam dulu Daud. Lalu dibilang, oh iya aku ingat ada satu lagi anakku. Mungkin abang-abang yang ngomong, papa, si Daud masih ada di sana. Oh iya ya, lupa aku. Panggil dulu, panggil. Begitu dia datang Samuel. Kecil kali. Birong muse, hitam. Amang tahe, gondrong. Kurasa pun udah macam-macam yang dipikirin Samuel, ya enggak? Tapi begitu dia berdiri di depannya, Elohim bilang apa? Tuangkan minyak itu ke kepalanya. Dia dipilih. Saudara tahu, saya menceritakan itu kepada orang itu. Manusia melihat rupa, Elohim tidak melihat rupa. Tetapi jangan bangga dulu, mentang-mentang rupamu nggak ada. Salah. Maksud saya gini loh, sekalipun seperti itu, bahasa itu menyenangkan jiwa kita. Tapi dengar baik, Elohim tidak melihat rupa, tapi dia melihat hati. Balik, hati itu apa? Pikiran. Jangan hati, pikiran. So pikiran Daud itu seperti apa? Apa julukan Elohim kepada Daud? Yang berkenan. Apa yang membuat dia menjadi berkenan di pemandangan Elohim? Dia adalah pribadi yang suka bermasuk, menyembah, menyelidiki Elohim. Melihat semua yang dia lihat, dia lihatnya Elohim. Dia lihat hewan, dia lihat Elohim. Dia lihat kayu, dia bilang gadamu. Apa saja yang dia lihat, dia melihat Elohim. Bisakah itu kau buat? Jadi rupamu boleh, nggak oke. Tapi kalau matamu seperti mata Daud, maka pikiran dan jiwamu akan berkenan di pemandangannya. Dan rahasianya cuma satu. Daud punya mata, selalu melihat segala sesuatu itu adalah Elohim. Angkep ini. Sampai seumur hidupnya Daud itu berkenan. Kesalahan Daud cuma satu. Apa? Selama seumur hidup Daud, kesalahan Daud di mata Tuhan cuma satu. Apa?
Berzina? Hah? Kesalahan Daud adalah perihal Uriah. Apa? Merancangkan rencana jahat. Bukan soal perzinanya, tapi merancangkan rencana jahat. Soal berzina, hari ini saya katakan, buat Daud kalau cuma mau ambil dia jadi istrinya, bisa nggak? Bisa. Dia tidurin bisa nggak? Bisa. Orang pada zaman itu, raja punya hak memilih wanita untuk dia tidurin. Makanya ada 1.700, 300, ada istri, ada gun. Nangkep ini? Berarti, mari jangan terlalu letterlek karena berzina kita bilang. Bukan. Kejahatan di mata Elohim bukan soal dia berzinanya. Berzina memang sudah salah, tetapi yang mengawali itu adalah rencana jahat. Dia merencanakan hal yang jahat. Bagaimana caranya Uriah dilempar ke sana supaya mati dan dia dapat istrinya. Tangkap. Kesalahan Daud seumur hidup di hadapan Elohim adalah membangun rencana jahat. So hati-hati. Kau mau berkenan seperti Daud, sekalipun rupamu tidak seganteng abangnya? Jaga matamu, ya, jaga matamu dan jaga pikiran. Jadi kalau begini, Amsal berkata, segala sesuatu itu ditentukan dari lewat mata kita mengukur kehidupan. Kehidupan itu kuncinya di mana? Di pikiran. Wah, mungkin pintar. Itu slogan, tip-tip perkataan itu tuh bagus itu kalau kamu catat. Ya. Ada yang berkata, Amsal berkata tentang mata apa? Ya. Orang sedih dilihatnya dari mana? Mata ini pancaran kehidupan, yaitu pikiran. Orang bilang Ibu Onang jago membaca pikiran orang. Gua nggak terobos tuh tembok otak kalian, kagak. Saya cuma lihat dari mata aja. Matamu tuh nggak bisa bohong. Apa yang ada di dalam pikiranmu hari ini, untuk orang-orang tertentu yang punya karunia bisa baca, bisa tembus. Oh dia lagi mikir ini, dia lagi mikir itu. Oh dia lagi begini, dia lagi begini. Tangkap ini. Ada orang-orang tertentu yang punya karunia itu. Tetapi pada umumnya semua orang bisa lihat. Orang lagi marah kelihatan nggak dari matanya? Orang lagi nangis, sedih, bingung, bengong, gampang banget kan? Itu disebut kehidupan. So mau seperti Daud, berkenan, gunakan matamu melihat segala sesuatu adalah Elohim. Ya. Kalau itu yang kau buat, maka kau tidak membuat orang lain kau lihat negatifnya mulu. Jangan lihat orang negatif aja. Kesian, itu artinya kau nggak lihat Elohim. Saya waktu dibilang Haryanto gak kelihatan pandita, saya langsung bilang, iya memang gak ganteng dia. Mukanya muka perang, saya bilang itu. Saya bilang, muka dia muka perang. Tetapi mata saya melihat dia, ada Elohim di situ. Nangkep ini? Jangan ketawa-ketawa. Ngeledek ya, ketawain dirimu ya. Karena nanti sebentar kamu ambil kaca, mukaku muka perang apa enggak ya gitu. Coba jumpai Elohim di matamu. Coba jumpai Elohim di dalam dirimu. Jumpai. Kalau kamu nggak bisa melihat Elohim di dalam dirimu, jangan harap kamu bisa melihat Elohim di diri orang lain. Ya, ini tips loh buat kalian anak muda. Karena ini waktunya menentukan kamu pada waktu tua nanti tetap berjiwa muda atau enggak. Sekarang. Ya. Orang tua selalu berpikir, jangan-jangan. Ada bagus dikit, jangan-jangan sudah ini yang dilakukannya.
Ada bagus sedikit orang, jangan-jangan korupsi dia. Kalau orang muda pernah mikir kayak begitu? Enggak kali. Saya waktu muda lihat orang kaya, saya nggak berpikir dia korupsi. Gimana caranya? Gue juga harus seperti dia. Itu yang saya pikirin. Bukan, jangan-jangan dia korupsi. Jangan-jangan. Jadi hari ini kalau kalian masih muda, mikirnya udah negatif mulu sama orang, berarti kamu sudah tua. Betul. Itulah kebalikannya. Kebalikannya seperti itu. Kalau kamu udah berpikirnya terlalu jauh, yang negatif, berarti kamu sudah tua, bukan anak muda. Anak muda itu melihat segala sesuatunya positif. Jadi kalau kamu tidak melihat positif, berarti ada yang salah dengan dirimu. Setuju? Mari koreksi diri. Sebentar lagi kita akan menunggu kedatangan itu. Pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Dan tugasmu sekarang, lakukan. Ya, lakukan. Beritakan kebenaran itu. Beritakan pewahyuan yang disingkap di akhir zaman adalah panjinya. Ya. Beritakan bahwa Yeshua itu adalah materai, jaminan buat kita untuk kita bisa mengambil bagian dari apa yang Tuhan perintahkan. Oke? Lalu, setelah nanti yang keenam, ada masa kesusahan. Jadi yang sekarang ini belum apa-apa. Ya. Jadi sekarang ini belum apa-apa. Sebentar lagi akan ada masa kesusahan. Ya. Hari ini orang udah heboh. Masa kesusahan itu jangan pikir susah. Semua perang, enggak. Masa kesusahan itu adalah damai. Bingung kanmu? Elohim katakan masa kesusahan. Tapi kenyataannya di dunia situasinya damai. Hayo. Artinya kita lagi setelah break. Ya, setelah istirahat, to be continue. Ya, istirahat dulu, nanti kita belajar. Mari mengenal kalimat masa kesusahan yang kata Tuhan susah, tapi dunia yang ada semakin damai. Jadi bagaimana menerjemahkan itu? Yuk, istirahat dulu.